Ada saatnya kamu harus berhenti berusaha terlalu keras, berhenti membuktikan sesuatu pada orang yang bahkan tak lagi melihat arahmu, berhenti memohon pada hati yang sudah menutup telinganya, dan berhenti memblokir seseorang hanya karena kamu ingin terlihat tegar. Padahal sebenarnya kamu hanya ingin mereka sadar kamu sedang sakit. Kamu sudah cukup berjuang, cukup lama menunggu pesan yang tak pernah datang, menatap layar dengan harapan kecil bahwa suatu saat mereka akan berubah pikiran. Tapi kenyataannya, semakin kamu mengejar, semakin mereka menjauh. Semakin kamu menunjukkan rasa sakitmu, semakin mereka merasa di atas, dan disitulah kamu harus berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai paham arti tenang. Karena ada satu hal yang bisa kamu lakukan yang jauh lebih kuat dari sekadar kata-kata, dari sekadar air mata, dari sekadar blokir dan unblock berulang-ulang, yaitu membiarkan diammu bekerja. Bukan diam yang penuh luka, tapi diam yang lahir dari kedewasaan. Diam yang tahu kapan harus berhenti berperang dengan perasaan sendiri. Diam yang membuatmu tetap anggun meski hati sedang berantakan. Saat kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu memberi ruang pada semesta untuk berbicara. Kamu membiarkan mereka merasakan hampa, tanpa perlu kamu katakan apapun. Dan di titik itulah sesuatu mulai berubah. Perlahan orang yang dulu merasa menang mulai bertanya-tanya, kenapa kamu bisa setenang itu? Kenapa kamu tidak lagi mencari mereka? Kenapa kamu bisa seolah bahagia tanpa mereka? Mereka akan mulai merasakan kehilangan yang dulu tak pernah mereka sadari. Dan anehnya, justru dari ketenanganmu itu, mereka mulai goyah, mulai memikirkanmu lagi, mulai melihat bahwa mungkin mereka yang sebenarnya kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi video ini bukan tentang membuat mereka menyesal. Ini tentang menemukan kembali kekuatan dalam dirimu sendiri. Kekuatan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah. Kekuatan untuk mencintai tanpa harus memaksa. Dan kekuatan untuk melepaskan tanpa harus membenci. Karena cinta yang sejati tidak perlu dibuktikan dengan drama, tapi dengan ketenangan. Cinta yang matang tidak meminta-minta, tapi memberi ruang. Dan seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa kecil hanya karena kamu ingin tetap ada. Biarkan satu hal ini bekerja untukmu. Ketenangan. Bukan permainan, bukan manipulasi, bukan gengsi, tapi ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ketenangan yang membuatmu bisa tersenyum meski tidak lagi bersama. Ketenangan yang membuatmu tetap berterima kasih, bahkan pada kehilangan. Dan percayalah, ketika kamu sudah sampai di tahap ini, orang yang dulu membuatmu menangis akan melihatmu berbeda. Mereka akan sadar, bukan kamu yang kehilangan mereka, tapi mereka yang kehilangan seseorang yang tidak akan pernah mereka temukan lagi dalam bentuk yang sama. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan. Pesan terakhir, berhenti blokir, berhenti memohon. Berhenti mencari penjelasan dari orang yang sudah memilih untuk tidak mengerti. Sekarang waktumu untuk berdiri tenang, berjalan pelan, dan membiarkan waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Karena pada akhirnya, bukan yang paling keras mencintai yang menang, tapi yang paling tenang melepaskan. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, pergeseran diam yang menghancurkan mereka. Anda tidak menghancurkan seseorang dengan mengejar perhatian mereka. Anda menghancurkan mereka dengan membuat mereka bertanya-tanya, apakah mereka pernah benar-benar berarti bagi Anda. Biarkan itu meresap sejenak. Karena saat ini, Anda mungkin berpikir bahwa memblokir mereka akan membuat pernyataan, bahwa menjauhkan mereka akan mengajarkan pelajaran. Anda percaya bahwa bereaksi, baik dengan kemarahan, kesedihan, atau ketidakpedulian, akan mengguncang mereka. Tapi inilah kenyataan yang sulit diterima. Orang tidak panik saat mereka diblokir. Mereka panik saat Anda menjadi misteri, saat mereka tidak lagi bisa membaca Anda, saat kenyamanan mengetahui posisi mereka dalam hidup Anda tiba-tiba hilang tanpa peringatan. Bayangkan seorang dalang yang mengendalikan boneka dengan tali,
membuatnya bergerak sesuai keinginannya. Sekarang bayangkan tiba-tiba talinya dipotong. Boneka itu terjatuh. Sang dalang mencoba menarik tali yang tidak lagi ada, berusaha mengendalikan sesuatu yang kini di luar jangkauannya. Itulah saat kepanikan dimulai, karena kini mereka sadar, mereka tidak pernah benar-benar memiliki kendali, hanya ilusi semata. Hal yang sama terjadi ketika Anda berhenti bereaksi, saat Anda menjauh tanpa drama, tanpa penjelasan, tanpa peringatan. Mereka mengharapkan ledakan emosi, pesan panjang penuh air mata, atau usaha terakhir Anda untuk bertahan. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, saat itulah mereka mulai gelisah, memeriksa ponsel di tengah malam, menggulir percakapan lama, menatap layar yang tidak lagi menampilkan nama Anda. Dan inilah fakta yang tidak akan pernah mereka akui. Mereka tidak akan langsung merindukan Anda. Tidak ada yang merindukan Anda sejak awal. Mereka menikmati kebebasan mereka, meyakinkan diri bahwa mereka membuat keputusan yang tepat. Mereka bahkan mungkin bertindak seolah-olah tidak peduli. Tapi diam itu seperti racun yang bekerja perlahan. Tidak langsung terasa, tapi lama-kelamaan meresap dan menghantui mereka. Saat mereka mengharapkan konfrontasi, yang mereka dapatkan hanyalah kehampaan. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau aku tidak memblokir mereka, bukankah itu berarti aku masih peduli? Bukankah itu memberi mereka keunggulan? Bukankah mereka akan terus maju tanpa berpikir dua kali? Itulah kebohongan yang Anda katakan pada diri sendiri, ilusi yang dimainkan pikiran Anda agar tetap terjebak dalam pola lama. Anda berpikir bahwa mereka butuh penutupan, bahwa Anda harus menjelaskan segalanya agar bisa benar-benar bebas. Tapi saya ingin bertanya, apakah mereka memberi Anda penutupan? Apakah mereka meluangkan waktu untuk menjelaskan tindakan mereka sebelum pergi? Apakah mereka peduli bagaimana perasaan Anda sebelum membuat keputusan? Tidak. Mereka pergi dengan asumsi Anda akan selalu ada, bahwa mereka bisa kembali kapanpun mereka mau, bahwa Anda akan menunggu. Tapi sekarang Anda membalik naskahnya. Bayangkan ada sebuah toko di mana semuanya gratis, tanpa label harga, tanpa usaha. Anda bisa mengambil apa saja sesuka hati, datang dan pergi kapan saja. Untuk sementara waktu itu menyenangkan. Tapi lalu suatu hari toko itu hilang, tanpa pemberitahuan, tanpa tanda, tanpa alasan. Dan tiba-tiba Anda menyadari betapa berharganya sesuatu yang pernah Anda anggap remeh. Begitulah cara keheningan bekerja. Ketika Anda berhenti memberikan akses, ketika Anda berhenti tersedia, ketika Anda berhenti bereaksi, itulah saat mereka mulai merasa kehilangan. Tapi mari kita bicara jujur, ini tidak mudah. Diam itu tidak nyaman. Ini bisa membuat Anda merasa seolah-olah Anda yang kalah, seolah-olah Anda yang dihukum. Anda ingin memeriksa apakah mereka memperhatikan, ingin mengirim satu pesan lagi. Tapi setiap kali Anda melakukannya, Anda menyerahkan kembali kekuatan yang baru saja Anda ambil. Setiap kali Anda memecah keheningan, Anda memberi mereka kepastian bahwa mereka masih memiliki kendali atas Anda. Dan itulah yang harus Anda hentikan hari ini. Karena saat mereka benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda, saat mereka mengulurkan tangan dan tidak menemukan apapun, itulah saat penyesalan mulai muncul. Bukan saat Anda menangis. Bukan saat Anda memposting kutipan sedih. Bukan saat Anda mencoba memberitahu mereka betapa mereka menyakiti Anda. Tentu tidak. Mereka mulai menyesal ketika mereka sadar bahwa mereka tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mereka dulu berpikir mereka mengenal Anda, tahu persis bagaimana Anda akan bereaksi. Tapi sekarang mereka tidak tahu. Sekarang mereka kehilangan kendali dan itu menghantui mereka. Karena pada akhirnya orang tidak takut kehilangan Anda. Mereka takut kehilangan kendali atas Anda. Mereka takut pada hal yang tidak diketahui. Mereka takut pada ketidakpastian. Dan saat mereka tidak tahu apakah Anda masih peduli, saat mereka mulai bertanya-tanya apakah Anda pernah benar-benar mencintai mereka sejak awal, saat itulah ketakutan mulai menggerogoti mereka. Dan inilah yang harus Anda pahami. Semakin lama Anda diam, semakin kuat Anda. Semakin lama Anda menolak untuk bereaksi, semakin mereka mulai meragukan diri mereka sendiri. Semakin lama Anda membiarkan mereka sendirian dengan pikiran dan penyesalan mereka, semakin berat beban yang harus mereka tanggung.
Pada awalnya mereka mungkin akan berkata bahwa mereka tidak peduli. Mereka akan berpura-pura tidak terganggu. Mereka akan mengalihkan perhatian mereka dengan berbagai cara. Tapi keheningan punya cara untuk bekerja melawan mereka. Hari demi hari, mereka mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak menghubungi. Apakah Anda sudah melupakan mereka? Apakah Anda telah menemukan seseorang yang baru? Dan ketika mereka mencari jawaban, tetapi tidak menemukannya, itulah saat penyesalan berubah menjadi penderitaan. Saat itu juga, mereka mulai sadar bahwa kehilangan Anda adalah sesuatu yang nyata. Dan pada saat mereka akhirnya mengerti apa yang telah mereka hilangkan, Anda bahkan sudah tidak peduli lagi. Jadi sekarang Anda punya pilihan. Anda bisa terus menjelaskan diri Anda. Anda bisa terus berusaha membuat mereka mengerti. Anda bisa terus memberikan kenyamanan dengan tetap ada. Atau Anda bisa membiarkan ketidakhadiran Anda berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Ucapkan ini bersama saya. Keheningan saya adalah kekuatan saya. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada diri Anda sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa Anda sudah selesai menjelaskan, selesai bereaksi, selesai membuang energi untuk mereka yang tidak pernah benar-benar pantas menerimanya. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya, itu akan memastikan mereka tidak akan pernah melihat Anda dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersama saya, ini baru permulaan. Nomor 2, berhenti mengemis. Buat mereka merasakan ketidakhadiranmu. Jika kata-kata bisa mengubah mereka, mereka pasti sudah berubah. Biarkan itu meresap teman-temanku. Karena saat ini, kamu masih berpikir bahwa kata-kata punya kekuatan. Kamu masih berharap bahwa jika kamu menjelaskan dirimu sekali lagi, jika kamu menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya, jika kamu mencurahkan isi hatimu, mereka akhirnya akan sadar. Mereka akan melihat betapa berharganya kamu. Tapi izinkan aku bertanya, apakah mereka benar-benar mendengarkan sebelumnya? Apakah mereka menghargai kata-katamu saat mereka masih memilikimu? Apakah mereka berubah ketika kamu memberitahu mereka betapa mereka menyakitimu? Tidak. Orang tidak menyesal kehilanganmu saat kamu menangis. Mereka menyesal saat mereka tidak bisa menghubungimu. Saat mereka sadar bahwa kehadiranmu bukan jaminan. Saat mereka mencarimu dan tidak menemukan apapun, barulah kenyataan menghantam mereka. Bayangkan ada stasiun radio yang selalu menyala di latar belakang. Kamu tidak terlalu memperhatikannya. Kamu menganggapnya biasa saja, selalu ada. Lalu suatu hari, siaran itu menghilang. Tiba-tiba sunyi. Kamu memutar tombol, mencari-cari, tapi tidak ada suara. Dan saat itulah kamu mulai merasa kehilangan. Begitulah yang terjadi ketika kamu menghilang dari kehidupan seseorang. Mereka tidak pernah benar-benar menghargaimu, sampai kehadiranmu berubah menjadi keheningan. Tapi masalahnya, kamu masih membuat semuanya mudah bagi mereka. Kamu masih membuka pintu. Kamu masih meninggalkan jejak, membalas pesan setengah hati, mengecek media sosial mereka, menunggu tanda-tanda bahwa mereka masih peduli. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa mereka tidak menghormatimu? Dengarkan ini. Orang tidak akan merindukan sesuatu yang mereka pikir selalu bisa mereka miliki. Mereka tidak akan menyesali sesuatu yang masih dalam jangkauan. Selama kamu terus tersedia, mereka tidak akan benar-benar merasa kehilanganmu. Dan aku tahu, ada ketakutan di dalam dirimu. Kamu takut kalau kamu tidak merespons, mereka akan melupakanmu. Kalau kamu tidak menghubungi mereka, mereka akan lanjut tanpa melihat ke belakang. Kalau kamu tidak membuat dirimu terlihat, mereka akan berpikir kamu tidak pernah peduli. Tapi dengarkan baik-baik, kalau seseorang bisa melupakanmu hanya karena kamu berhenti mengejarnya, mereka tidak pernah benar-benar menginginkanmu sejak awal. Dan itulah kebenaran yang perlu kamu terima. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak butuh pengingat. Mereka tidak perlu kamu terus hadir di hidup mereka agar sadar betapa berharganya kamu. Mereka tidak menunggu kamu menonton story mereka, menyukai postingan mereka, atau memberi sinyal bahwa kamu masih ada. Tapi mereka yang hanya peduli saat kamu menjauh, mereka tidak merindukanmu. Mereka hanya merindukan validasi yang kamu berikan. Mereka merindukan kenyamanan mengetahui bahwa kamu selalu ada sebagai pilihan. Itulah kenapa sekarang waktunya untuk membuat mereka merasakan apa yang tidak pernah mereka hargai.
Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang yang selalu tersedia tiba-tiba menghilang. Bahwa mereka tidak bisa lagi menelepon dan mengharapkan jawaban. Bahwa mereka tidak bisa lagi mengirim pesan singkat dan mengira kamu akan langsung merespons. Bahwa usaha setengah hati mereka tidak lagi cukup untuk mempertahankanmu. Jadi mulai hari ini, berhenti. Berhenti mengecek profil mereka. Berhenti menunggu pesan mereka. Berhenti merespons usaha mereka yang setengah-setengah. Karena setiap kali kamu merespons, setiap kali kamu memberitahu mereka bahwa kamu masih peduli, kamu memberi mereka kelegaan. Kamu membuatnya terlalu mudah bagi mereka untuk terus maju tanpa pernah benar-benar kehilanganmu. Percayalah, orang hanya benar-benar menyesali kehilanganmu ketika mereka tahu mereka benar-benar kehilangannya. Pikirkan ini, seseorang masuk ke toko, mengambil barang, tapi tidak membelinya. Mereka berasumsi mereka bisa kembali kapan saja untuk mendapatkannya. Tapi saat mereka kembali, barang itu sudah terjual habis. Tiba-tiba, mereka menginginkannya lebih dari apapun. Begitulah cara pikiran manusia bekerja. Kita tidak menginginkan sesuatu yang selalu ada. Kita mendambakan sesuatu yang tidak bisa kita miliki lagi. Jadi biarkan mereka merasakannya. Biarkan mereka duduk dalam keheningan. Biarkan mereka menatap ponsel mereka, bertanya-tanya kenapa kamu tidak menghubungi mereka. Biarkan mereka merasakan kekosongan karena kamu tidak lagi ada di sana. Karena saat seseorang sadar bahwa mereka kehilangan sesuatu yang mereka kira akan selalu ada, itulah saat penyesalan terasa nyata. Dan pada saat mereka akhirnya mengerti apa yang telah mereka hilangkan, kamu sudah terlalu jauh untuk peduli. Sekarang, ucapkan ini bersamaku. Aku menolak untuk menjadi pilihan. Tulis di komentar. Buktikan pada mereka. Buktikan pada dirimu sendiri. Buktikan pada dunia bahwa kamu sudah selesai membuktikan nilai dirimu kepada orang yang seharusnya tidak perlu diyakinkan sejak awal. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya akan memastikan mereka tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersamaku. Ini baru permulaan. Nomor 3. Jangan blokir, biarkan mereka menonton. Kamu tidak perlu menghapus mereka dari hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau lagi. Biarkan itu meresap, teman-temanku. Saat ini, kamu mungkin berpikir bahwa memblokir mereka adalah jawaban, bahwa menghapus mereka sepenuhnya akan membuat mereka sadar akan kehilanganmu. Tapi izinkan aku memberitahumu sesuatu. Memblokir mereka tidak menghancurkan mereka. Justru sebaliknya, itu memberi mereka penutupan. Itu memberi mereka alasan untuk berkata, oh mereka hanya marah, nanti juga lupa. Dan itulah yang membuat mereka mudah untuk terus maju. Kekuatan sesungguhnya bukanlah membanting pintu hingga tertutup. Kekuatan sesungguhnya adalah membiarkan pintu itu tetap terbuka, cukup lebar bagi mereka untuk melihat apa yang telah mereka hilangkan, tetapi tidak pernah cukup bagi mereka untuk melangkah masuk lagi. Bayangkan ini, kamu berjalan melewati sebuah rumah setiap hari. Rumah itu biasa saja, akrab, nyaman. Kamu pernah berada di dalamnya sebelumnya, jadi kamu tidak pernah benar-benar memikirkannya. Tapi suatu hari, rumah itu berubah. Jendelanya tertutup rapat, pintunya terkunci, lampunya menyala, ada suara tawa di dalamnya, kehangatan, sesuatu yang baru. Namun, tidak peduli berapa kali kamu berjalan melewatinya, kamu tidak bisa masuk lagi. Itulah yang terjadi ketika kamu tidak memblokir mereka, tetapi memilih untuk menghilang dari kehidupan mereka sambil tetap ada di dunia, tumbuh, bersinar, berkembang. Saat itulah penyesalan mulai merayap masuk. Mereka tidak lagi tahu apa yang terjadi di duniamu. Mereka tidak tahu dengan siapa kamu, bagaimana perasaanmu, apakah kamu masih memikirkan mereka. Mereka tertinggal dalam kegelapan, menonton dari luar, bertanya-tanya apakah mereka pernah berarti sesuatu bagimu. Dan pertanyaan yang tak terjawab itu, ketidakpastian itu, akan membuat mereka terjaga di malam hari. Karena orang-orang seperti ini mengharapkan reaksi darimu. Mereka mengharapkan kemarahan, ledakan emosi, atau pernyataan bahwa kamu terluka. Tetapi ketika kamu tidak memberikannya, ketika kamu menghilang bukan sebagai seseorang yang marah, tetapi sebagai seseorang yang bahkan tidak lagi mengakui keberadaan mereka,
itulah yang benar-benar mengguncang mereka. Karena saat seseorang memblokirmu, kamu tahu di mana posisimu. Kamu tahu mereka masih marah. Kamu tahu mereka masih merasakan sesuatu. Tapi ketika seseorang berhenti bereaksi, berhenti menunjukkan bahwa kamu masih ada dalam pikirannya, saat itulah kepanikan terjadi. Mungkin sekarang kamu berpikir, tapi jika aku tidak memblokir mereka, bukankah itu membuat mereka berpikir aku masih peduli? Bukankah mereka akan percaya bahwa mereka masih bisa kembali? Itu adalah suara ketakutan dalam dirimu. Itu adalah kebohongan yang diberikan oleh pikiranmu untuk membuatmu tetap terjebak. Karena memblokir seseorang bukan berarti kamu telah melupakannya. Justru itu berarti kamu masih cukup peduli untuk bereaksi. Tapi kamu lebih pintar dari itu. Kamu tidak memblokir mereka. Kamu menjadi tidak dapat dijangkau. Kamu berhenti memberi mereka akses, bukan dengan membuat drama atau pengumuman besar, tetapi dengan membiarkan mereka menyadari bahwa meskipun kamu masih ada di dunia ini, mereka tidak lagi memiliki hak istimewa untuk menjadi bagian darinya. Dan percayalah, itulah yang benar-benar menghancurkan mereka. Karena sekarang mereka hanya bisa menonton. Mereka memeriksa, mereka menggulir halamanmu, mencari petunjuk, mencari tanda-tanda bahwa kamu masih peduli. Dan setiap kali mereka melihatmu berkembang, tersenyum, hidup tanpa mereka, itu menggerogoti mereka. Mereka pikir mereka punya waktu. Mereka pikir mereka bisa kembali kapanpun mereka mau. Tapi sekarang, mereka menyadari bahwa setiap hari kamu melangkah maju adalah hari lain di mana mereka semakin tertinggal. Dan disinilah kebanyakan orang mengacau. Mereka pikir cara membuat seseorang menyesal kehilanganmu adalah dengan memposting foto-foto mencolok, memberikan petunjuk, atau memastikan mantan mereka melihat betapa hebatnya mereka sekarang. Tapi kekuatan sejati bergerak dalam keheningan. Ini bukan tentang membuat mereka cemburu. Ini tentang membuat mereka menyadari bahwa mereka bahkan tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu lagi. Karena tidak ada yang lebih menghantui seseorang selain ketidaktahuan. Dan inilah kebenarannya. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak perlu memamerkan kebahagiaanmu. Kamu hanya perlu terus berjalan, terus hidup, terus tumbuh. Dan semakin jauh kamu melangkah, semakin kecil mereka terlihat dalam hidupmu. Karena sementara mereka masih duduk di sana, menyegarkan halaman profilmu, bertanya-tanya apakah kamu masih merindukan mereka, kamu bahkan sudah lupa bahwa mereka ada. Dan pada saat mereka akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menjangkau, pada saat mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan sesuatu yang tak ternilai, kamu sudah begitu jauh di depan, hingga kamu bahkan tidak bisa mendengar mereka mengetuk. Jadi sekarang teman-temanku, saatnya untuk membuat pilihan. Kamu bisa terus memblokir, terus bereaksi, terus menunjukkan bahwa mereka masih memiliki efek terhadapmu. Atau kamu bisa membiarkan mereka menonton, biarkan mereka bertanya-tanya, biarkan mereka menyesal. Sekarang ucapkan ini bersamaku. Aku tidak mengejar, aku tidak memblokir, aku menjadi tidak dapat dijangkau. Tulis di komentar. Tunjukkan pada mereka. Tunjukkan pada dirimu sendiri. Tunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai membuatnya mudah bagi orang lain untuk melupakanmu. Dan percayalah, apa yang akan terjadi selanjutnya akan memastikan mereka tidak akan pernah melihatmu dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersamaku. Kita baru saja memulai. Nomor 4, membalikkan dinamika kekuatan. Mereka hanya mengejar ketika mereka merasa kehilangan kendali. Biarkan itu benar-benar meresap ke dalam pikiranmu. Karena saat ini mereka berpikir mereka sudah memahami kamu luar dalam. Mereka percaya bisa menebak setiap gerakanmu. Mereka merasa yakin bahwa kamu akan selalu ada, menunggu, berharap, bereaksi. Dan itulah mengapa mereka tidak menghargaimu. Orang tidak menghargai apa yang selalu tersedia. Mereka tidak mengejar sesuatu yang terlalu mudah didapat. Mereka hanya mulai merasa kehilangan saat menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atasmu. Bayangkan kamu pergi ke kasino dan menemukan mesin slot yang selalu memberi kemenangan setiap kali tuasnya ditarik. Tidak ada tantangan, tidak ada risiko, hanya hadiah yang dijamin terus-menerus. Pada awalnya, kamu mungkin senang, tetapi lama-kelamaan, kamu mulai kehilangan minat. Kemenangan itu tidak lagi berarti karena tidak ada perjuangan, tidak ada ketidakpastian, tidak ada rasa takut kehilangan. Tapi begitu mesin itu berhenti bekerja,
Begitu kamu menarik tuas dan tidak mendapatkan apa-apa, frustrasi pun muncul. Kamu mulai berusaha lebih keras untuk mendapatkan kembali sesuatu yang dulu terasa begitu mudah. Begitulah cara manusia bekerja. Mereka tidak mengejarmu ketika kamu selalu ada, selalu merespons, selalu bereaksi. Mereka mulai mengejar saat mereka merasa kamu menjauh. Saat mereka mencoba meraihmu, tetapi kamu sudah tidak di sana lagi. Ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak yakin apakah mereka masih bisa mendapatkanmu kembali. Dan saat ini, kamu membuat semuanya terlalu mudah bagi mereka. Kamu masih menjawab pesan mereka. Kamu masih muncul untuk mereka. Kamu masih menanggapi perhatian kecil yang mereka berikan, berharap kali ini akan berbeda. Dan karena itulah mereka merasa nyaman. Mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa lama mereka mengabaikanmu, mereka masih memiliki akses kepadamu. Tapi begitu kamu berhenti, begitu kamu menggeser dinamika kekuatan ini, segalanya mulai berubah. Sekarang mereka yang mulai merasakannya. Sekarang mereka yang menunggu balasanmu, mengecek ponsel mereka berkali-kali, bertanya-tanya mengapa kamu belum menanggapi.